Di suatu hari, ada sebuah kerajaan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan di kerajaan tersebut, hiduplah seorang raja dan ratu. Mereka memiliki sebuah harapan, memiliki seorang anak. Sang raja dan ratu orang yang sangat baik. Mereka meyakini bahwa suatu hari nanti impian mereka akan terwujud. Dan tak lama kemudian, impian mereka benar-benar terwujud. Mereka memiliki seorang bayi kecil perempuan, dan karena bayi itu bersinar seperti matahari dan menerangi hari, putri kecil itu diberi nama Mentari. Sang raja dan ratu memutuskan untuk merayakan pesta besar untuk kebahagiaan atas kelahiran Mentari. Semua rakyat diundang, termasuk para peri yang hidup di hutan misteri. Tetapi sang raja dan ratu membuat kesalahan besar. Mereka lupa untuk mengundang salah satu peri. Semua raja dan ratu dari seluruh kalangan tetangga istana kerajaan memberikan hadiah dan doa kepada Mentari. Terakhir dan terpenting saatnya untuk 12 peri ikut mendoakan. Para peri memberikan hadiah luar biasa yang unik kepada Mentari. Dengan tongkat ajaibnya, mereka memberikan Mentari apapun yang ia butuhkan di dunia ini. Dan di akhir, hanya 3 peri yang belum memberikan hadiah. Dan mereka juga akan memberikan hadiah istimewa kepada Mentari. Semoga seluruh kecantikan dunia bersamamu selama-lamanya. Putri kecil, hadiahku adalah kebahagiaan yang abadi. Semoga kau tidak akan pernah sedih dan selalu bahagia selamanya. Dan ketika peri terakhir saatnya memberikan hadiah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seluruh ruangan istana tiba-tiba tertutup asap berwarna hijau. Dan ketika asap itu lenyap, terlihatlah peri hitam. Raja bertanya, siapa peri itu yang telah merusak upacara indah ini? Peri lain segera mengenalinya. Dialah peri hitam yang jahat. Oh, kulihat semua orang diundang. Orang-orang kerajaan, raja, ratu, dan teman-temanmu juga semua peri. Tapi sayangnya aku tak diundang. Raja meminta maaf atas sikapnya yang tidak sopan. Baiklah, aku tidak akan mungkin pergi tanpa memberikan hadiah spesial untuk putri kecil ini. Putri yang paling cantik ini akan tumbuh dikelilingi kebahagiaan, cinta, dan kekaguman. Tapi pada ulang tahunnya yang ke-16, tepat sebelum matahari terbenam, jarinya akan tertusuk jarum dan ia akan meninggal selama-lamanya. Usir monster itu, teriak raja. Tapi peri hitam menghilang sambil tertawa jahat. Tiba giliran peri terakhir untuk memberikan hadiahnya. Ia tidak sekuat peri hitam, tapi ia berharap sesuatu yang paling tidak bisa meringankan kutukan jahat tersebut. Aku tak bisa membatalkan kutukan itu, tapi bisa mengurangi dampaknya. Kuharap kau tak mati saat kutukan itu terjadi, tapi kau tertidur dan akan terbangun oleh ciuman sejatimu. Itulah hadiah dariku. Sang raja yang dengan maksud mencegah dari kutukan ini memerintahkan semua jarum, mesin jahit atau apapun yang mirip jarum untuk dikumpulkan dan dibakar di halaman istana. Dengan hadiah dari para peri, Putri Mentari tumbuh menjadi anak cantik yang baik hati dan dicintai semua orang. Suatu hari, ayahnya sang raja memerintahkan 3 peri untuk menjaga dan merawat Mentari. Ini merupakan tugas berat untuk mereka. Karena Mentari tidak boleh berhubungan dengan siapapun kecuali 3 peri tersebut. Mentari tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba. Hari ulang tahun ke-16.
Putri Mentari hanya tinggal menunggu sampai matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam itu terjadi. Raja dan ratu melakukan apapun untuk bisa mencegah kutukan itu terjadi. Tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan terjadi. Mereka mengurung Putri Mentari di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi ia tak suka dikurung di kamar karena ia tak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba sebuah pintu muncul di dinding. Mentari terpukau melihat pintu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu tersebut. Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, ia memasuki pintu itu. Dalam kamar yang ia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Mentari berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Mentari meraih jarum. Dan pada saat itu terjadilah, hanya dengan satu sentuhan jarum ia terjatuh dan tertidur dalam keabadian. Demikianlah, tepat pada matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi pada ulang tahun ke-16 sang putri. Mereka memakaikannya baju yang indah dan meletakkannya di tempat tidur penuh bunga. Sejak hari itu, Mentari dikenal sebagai Putri Tidur. Raja dan ratu tak ingin merasakan kesedihan. Mereka memutuskan untuk menidurkan semua orang di istana. Sampai tiba waktunya sang putri terbangun. Seratus tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan sedang melintas dan ia melihat sebuah istana yang tertutup semak berduri dan akar merambat. Prajuritnya menceritakan kisah tentang istana dan putri tidur. Pangeran sangat tertarik, lalu ia memutuskan untuk pergi ke dalam istana. Semaknya begitu tebal dan duri-durinya hampir membuat mustahil untuk dilalui. Ia menggunakan pedangnya dan mulai membuka jalan dengan memotong semak yang dilewatinya. Akhirnya, ia tiba di pintu dan ia melihat dua orang penjaga di depan pintu sedang tertidur. Ia membuka pintu itu dan terkejut dengan apa yang ia lihat. Ada banyak orang di lantai. Sejauh ia memandang, pangeran mulai berkeliling istana. Dan ia tiba di ruangan raja. Raja dan ratu juga tertidur di singgasananya. Lalu, ia melihat sebuah ruangan dengan pintu setengah terbuka. Ia pun masuk. Inilah ruangan di mana Putri Mentari tertidur. Di tempat tidur beralaskan bunga, pangeran mendekati tempat tidur dan mendekat ke telinga Mentari. Jadi kau putri tidur yang terkenal itu. Kau sangat cantik. Bisik sang pangeran. Dengan penuh cinta, ia mencium dahi Putri Mentari. Seketika, sang putri membuka matanya dan ia melihat seorang pangeran tampan sedang memandanginya. Dengan terbangunnya sang putri, semua orang di istana juga terbangun dari tidurnya selama ribuan tahun. Raja dan ratu sangat terkejut. Mereka terbangun dan berlari ke ruangan sang putri untuk melihat apa yang terjadi. Dan ketika melihat putri mereka terbangun, mereka sangat senang dan bahagia. Pangeran melamar sang putri untuk menikah dengannya. Sang putri tersenyum ke arahnya dan menerima lamarannya. Sang raja tentunya memberikan restu pada pangeran yang telah menyelamatkan putrinya dan kerajaannya. Mereka mengadakan upacara yang paling indah yang pernah ada. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Adi se baba